terlarang. Jadi tidak ada yang boleh melarang. Hak itu kalau mau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan boleh. Tapi manakala dalam proses hukum itu ada yang banding, ya harus berproses. Kalau banding itu berarti prosesnya nanti ada di Pengadilan Tinggi Agama di KI Jakarta, seperti itu. Sedangkan bukti fakta, saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui adanya peristiwa, saksi yang tahu, yang melihat, yang mendengar, itu ada 9 orang. Bukti yang kami ajukan adalah 86 bukti tertulis. Kita betul-betul secara maksimal kita ungkapkan ke persidangan. Ini loh sebetulnya faktanya. Jadi nggak ada fitnah di sini karena semua didasarkan kepada adanya bukti tertulis seperti itu. Saksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saksi fakta, 3 ahli. Ya, seperti itu. Kalau ada yang mau tanya lagi biar saya perjelas supaya tidak ada miss di dalam menilai proses hukum dalam perkara ini. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, semuanya transparan. Hak-hak juga telah diberikan. Hak itu diberikan kepada kami sebagai pemohon sampai detik terakhir. Setelah selesai kami mengajukan bukti, setelah selesai kami mengajukan, maka hak itu diberikan kepada termohon dan diberikan keleluasan untuk mengajukan bukti dan saksi. Jadi semuanya diberikan hak yang sama. Itu nggak ada sesuatu yang istilahnya itu apa tadi bahasanya yang seingat saya fitnah. Nggak ada yang difitnah karena ini berdasarkan bukti semuanya. Seperti itu ya. Bang, kondisi anak-anak sendiri gimana Bang? Kalau anak-anak saya tidak tahu pada akhir, tapi kemarin waktu tanggal 10 seingat saya Baim sempat nelpon saya, anak-anak itu dia tidak temukan, dan tadi pagi dia masih tanya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, tidak bisa bertemu, itu Baim. Jadi saya belum sempat komunikasi lagi, atau mungkin besok saya coba akan ketemu, saya akan membahas masalah ini, seperti itu. Karena ini sangat penting Baim tentang keberadaan anak-anak, karena Baim itu sangat tidak bisa apabila melihat anaknya dalam keadaan menangis. Itu yang saya ingat dan yang saya ketahui. Berarti memang sama Paula ya Bang? Saya informasinya seperti itu, tapi kan saya kan juga harus menanyakan kembali perkembangan yang terakhir, karena informasi yang saya terima, yang saya sampaikan tadi adalah informasi tadi pagi. Apakah sore atau malam ini ada perubahan atau perkembangan, saya tidak tahu. Yang jelas tadi pagi dia menyatakan, Bang, saya belum bisa berkomunikasi, saya belum bisa bertemu dengan anak saya sejak kejadian 10 April pada saat ada di kolam renang. Dan itu mungkin Anda sudah melihat videonya semua. Saya harapkan anak itu jangan dijadikan objek. Ya, jadikanlah dia subjek hukum, dia punya hak, dia juga bisa ya untuk menolak ataupun apa, tapi mungkin bisa lah untuk bagaimana caranya kita membuat seorang anak itu tidak menolak kita. Itu kan harus ada cara-cara tersendiri. Gitu loh. Jangan selalu dijadikan objek anak itu, jadi harus mengikuti kemauan, itu jangan. Akhirnya problem nantinya, kesian. Tapi kalau emang ada sesuatu, dicari itu penyebabnya apa, ayo diperbaiki supaya anak itu bisa menerima, anak itu bisa baik lagi dan sebagainya. Tapi kalau dipaksakan harus begini, problem nanti yang terjadi, dan kasihan itu anak. Karena saya katakan lagi, anak itu bukan objek di dalam sebuah proses perceraian, tapi dia mempunyai hak. Dia adalah subjek hukum yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan Konvensi Anak. Seperti itu. Tapi Bang, di Instagramnya Paula kan terlihat bahwa Keanu yang begitu happy, nyanyi-nyanyi, sampai disebut Keanu Mars gitu loh Bang. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah melihat. Yang jelas tidak berkomunikasi dengan Baim Wong sejak tanggal 10. Informasinya Baim seperti itu pada saya. Jadi
ini juga ada. Jadi Baim Wong itu tidak mungkin menginginkan hal-hal seperti ini. Termasuk juga dalam proses putusan itu dia sendiri yang menginginkan. Ya sudah, kalau memang itu nanti itu anak ada di sini sekian hari, itu dari awal itu udah disampaikan dan dia tidak keberatan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi, yang kasihan nanti anaknya. Jadi sebetulnya nggak perlu lah itu anak dijadikan dipaksa-paksa harus ikut, harus seperti ini. Kasihan itu anak, tapi bagaimana dirayu itu anak supaya dia mengikut, bukan dipaksa ikut, tapi mengikut tanpa dia perlu seperti apa. Karena anak kecil itu sangat rentan ya. Yang saya tahu pada saat saya menanyakan kepada ahli, bagaimana sih kok tiba-tiba ada ahlinya juga menyatakan, saya diminta bagaimana caranya mengobati dua anak ini supaya tidak trauma kepada termohon seperti itu. Itu adalah upaya Baim untuk mengobati anaknya supaya anak itu tidak trauma terhadap termohon. Traumanya seperti apa, semuanya ada di dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh ahli yang disampaikan kepada hakim majelis melalui saya. Dan itu ada di dalam putusan setebal 121 halaman seperti itu. Tapi kalau sudah begini gimana Bang? Baimnya sendiri bilang bahwa nggak apa-apa, kan itu dia ibunya juga. Itu gimana Bang? Iya, tapi kan bukan berarti terus anak diputus. Karena Baim tidak pernah memutus hubungan. Gitu loh. Karena ya nggak bisa, fakta itu nggak bisa dipungkiri, itu anaknya. Dan ini ayahnya. Tapi pada saat sejak tanggal 10 terus tiba-tiba lost contact seperti ini menimbulkan tanda tanya buat Baim, ada apa? Saya bilang ya udah nanti kita lihat aja, karena bagaimanapun juga putusan pengadilan ini harus dilaksanakan. Tidak ada yang satupun boleh melanggar atau melawan putusan tersebut. Tapi kalau keberatan terhadap putusan ini, upaya hukumnya itu adalah mengajukan banding. Prosesnya nanti akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI. Ada upaya-upaya hukum, diberikan tempat oleh hukum, oleh negara. Manakala ada proses hukum di tingkat pertama, kita keberatan, boleh kita ajukan banding namanya. Sampaikan apa alasan Anda. Ya kalau Anda merasa bahwa itu tidak benar, sampaikan dengan argumentasi hukum yang benar. Misalnya dengan teori hukum lah atau apalah. Boleh, nggak ada yang melarang, karena itu hak